Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Adalah hari ini yang pantas kita ucapkan adalah kata alhamdulillah, karena nikmat Allah, nikmat kesehatan dan waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah panutan bagi kita sebagaimana umat Islam. Hari ini saya akan membawakan untuk ceramah singkat tentang kesehatan dalam Islam, yang dimana kesehatan dalam Islam menyangkut banyak hal dan sangat luas. Salah satunya tentang kesehatan, bagaimana itu juga datangnya penyakit kepada kita. Yang pertama pasti tentunya kita ingin semua hidup sehat, sebagaimana orang-orang yang dapat beraktivitas. Dan kita tidak ingin sakit tentunya, sebagaimana orang-orang yang ada di rumah sakit hari ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ada beberapa penyakit yang disebabkan dari diri sendiri, dari pendapatan maupun perilaku kita. Penyakit yang bisa kita dapatkan dari diri sendiri adalah ketika kita sengaja ugal-ugalan di jalan, cari gara-gara bersama orang, ganggu ketenangan hidup orang. Itu bisa kita dapatkan penyakit berupa karma atau lainnya, sehingga kita juga bisa mendapatkan ada penyakit yang kita dapatkan dari pendapatan. Semisal dari pendapatan hasil menipu orang, hasil korupsi, itu semua tentu akan ada penghapusan dosanya di dunia maupun di akhirat. Tetapi ketika ini memilih, lebih baik kita dihapuskan dosanya di dunia daripada tidak dihapuskan dosa kita di akhirat. Penyakit dan kesehatan tentu kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Sebagai seorang muslim, ketika kita sakit, itu merupakan bagian dari peninggian derajat atau merupakan bagian dari penghapusan dosa. Tapi ketika seorang kafir atau non-muslim yang sakit, itu merupakan murni sebagai peringatan baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari lelah, gangguan orang, sakit, bahkan yang menduri, yang menusuk dirinya, kecuali menjadi pembersihan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Nikmat sehat adalah nikmat yang sangat indah untuk kita semua, dan tiada tandingnya dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat sehat mengingatkan saya juga tentang hadis Nabi, yaitu dua nikmat kebanyakan manusia tertipu keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan melalui nabinya. Dalam beberapa riwayat, jasad pun memiliki hak. Untuk teman-teman yang ingin melihat ceramah lengkap tentang bagaimana kesehatan, banyak ceramah-ceramah di YouTube. Lain teman-teman sudah semua memiliki HP, kita bisa lihat dari ceramah Ustaz Sayyidul Akbar. Ceramah-ceramah beliau tentang kesehatan, makanan-makanan itu sangat banyak. Sebagaimana yang pernah beliau sampaikan, penyakit datangnya disebabkan dua hal, kebanyakan dari pikiran dan makanan. Adapun yang sering kita dengar, bagaimana tersebar di masyarakat, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, merupakan hadis palsu yang tersebar di masyarakat. Akan tetapi yang kita tahu untuk lebih tepatnya, hadis yang lebih tepatnya yaitu makanlah sepertiga makanan untuk lambungmu, sepertiga untuk minumanmu, dan sepertiganya untuk nafasmu. Hadis riwayat Ahmad. Berbicara tentang kesehatan, tentunya kita berbicara tentang kesehatan gigi dan kulit juga, sebagaimana kita berada di Fakultas Kedokteran Gigi hari ini. Berbicara tentang kesehatan gigi dan kulit, tentunya kita sudah sangat sering mendengar hadis-hadis tentang siwak. Namun saya hari ini akan membawakan hadis dan sedikit cerita tentang siwak yang berbeda dari bagaimana teman-teman yang pernah sampaikan sebelumnya. Ini merupakan sebuah kisah
sahabat dari kerajaan Persia. Pemimpin mengatakan bersiwak. Pada waktu itu pemimpin mengatakan bersiwaklah sebelum kita melakukan peperangan. Waktu itu setelah subuh. Dan ternyata di tengah-tengah kaum muslimin ada mata-mata dari kerajaan Bizantium. Dan di saat itu pemimpin kerajaan muslimin menganjurkan untuk masyarakatnya bersiwak sebelum melakukan jihad. Dan ketika dilihat oleh mata-mata dari kerajaan Bizantium, mata-mata tersebut kebingungan karena melihat kaum muslimin menggigit kayu. Namun ternyata kaum muslimin sedang melakukan bersiwak sebagaimana sunnah nabinya. Sehingga mata-mata tersebut kembali ke kerajaannya dan mengatakan kepada rajanya, lebih baik kita mundur dan tidak melawan muslimin, karena muslimin adalah orang yang kuat, kayu pun mereka makan. Hadis tentang siwak tentu sangat banyak, teman-teman. Karena Nabi kita mengajarkan sunnah-sunnahnya bahkan sampai akhir hayatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau masih sempat untuk bersiwak, saking pentingnya menjaga kebersihan mulut. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, Nabi sebelum meninggal, masuklah sahabat Abdurrahman ke rumah beliau sambil memegang siwak, dan Nabi Muhammad SAW di dalam pelukan istrinya Aisyah di antara dagu dan perutnya menatap kepada Abu Bakar sambil mengisyaratkan bahwa beliau ini bersiwak, dan Aisyah pun mengambilkan siwak untuk Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun bersiwak sambil mengangkat tangannya dan berkata Ar-Rafiq, Ar-Rafiq, dan beliau pun wafat di pelukan istrinya tercinta. Kesimpulannya yaitu sebagaimana kita umat muslim, kita harus menjaga kesehatan badan, jasad dan lingkungan. Tidak hanya menjaga kesehatan badan dan lingkungan juga penting. Sebagaimana kita berada di mushola, kesehatan lingkungan itu tempat kita selalu berkumpul bagi umat muslim. Menjaga kebersihan semisal membersihkan karpet-karpet masjid, sajadah-sajadah masjid seminggu sekali minimal. Jika dibiarkan terus seperti ini tidak dibersihkan, maka itu akan menjadi sarang penyakit bagi kita semua yang akan tertular. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.